Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka. Terima kasih yang saya hormati, kami banggakan para senior, wabil khusus keluarga besar dari Ibu Inggit Garnasih, Kang Kemal, Ibu Elizabeth selaku pendukung acara hari ini, dan juga para senior lainnya, Kang Wian, budayawan, Kang Caca, Pak Jeremy, dan Bapak Ibu sekalian, Ibu Kenny. Saya pertama menyampaikan apresiasi, rasa hormat yang setinggi-tingginya atas sebuah prakarsa hari ini untuk memperingati Haul Bung Karno ke 55 tahun, dan saya kira adalah bagian sebagai bangsa. Ayah Kang Ari, kapayun itu juragan. Kedua, saya juga menghormati dan sangat rasa hormat saya terhadap teman-teman yang berinisiatif melembagakan dalam bentuk Institut Inggit Garnasih, ya. Dan saya kira ini satu hal yang harus diapresiasi, lebih khusus bukan sebagai warga bangsa saja, tapi terkhusus secara kultural. Saya sebagai orang Jawa Barat, orang Sunda yang memiliki tentu benang merah sejarah dengan seorang perempuan gigih yang banyak pengorbanannya yang mengantarkan Bung Karno ke pintu gerbang kemerdekaan, dan saya kira satu fakta yang tidak bisa kita ingkari. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang memprakarsai Inggit Garnasih Institute, kami hormati, dan rasanya saya malu juga bagian dari keluarga besar mengaku begitu sebagai pro-nasionalis Soekarnois untuk kurang tanggap gitu, kurang terlibat dalam rangka upaya rekan-rekan dalam rangka memperkaya dan lebih memperkuat Institut Inggit Garnasih ini. Insya Allah Pak, ke depan saya dengan kawan-kawan itu senior tuh dari Cimahi juga banyak, saya kira belum terakomodir baik. Jadi Bang Kemal izin, memang kelembagaan Inggit Garnasih adalah sesuatu yang penting sebab banyak peran yang tentu dilakukan oleh beliau. Bapak Ibu, saya mengambil satu energi dalam perspektif, nanti mungkin budaya lebih detailnya oleh ahlinya, tetapi inilah sebuah sejarah kebangsaan tentang nilai sebuah perjalanan yang tentu harus kita ambil, dan tidak boleh negara mengabaikan atau mengesampingkan aspek-aspek perjalanan sejarah itu, termasuk tentang pemberian gelar kehormatan Ibu Inggit untuk menjadi pahlawan nasional. Dan tentu ini harus terus, ya, harus terus oleh kita diperjuangkan. Jadi jangan biarkan Kang Rogo dan Ibu Kenny saja, tapi pro-nasionalis Soekarnois berkewajiban untuk memperjuangkan Inggit Garnasih sebagai pahlawan nasional. Setuju ya? Lalu ya, saya terima kasih. Memang waktu saya ketua DPRD mungkin bagian dari langkah yang diupayakan dalam sebuah perjalanan tentang eksistensi Ibu Inggit Garnasih, yang hari ini baru ke tahap pengakuan dari Pemda bahwa tempat tinggal yang disebut tempat tinggal Ibu Inggit Garnasih bagian dari cagar budaya, ya, yang berada di bawah naungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Disbudpar, ya. Itu visual, ya Kang Kemal, ini penting. Tadi
pidato Kang Kemal itu mestinya didokumenkan, itu tadi harusnya direkam baik ya, dan ini penting sebab dalam perjalanan itulah ditemukannya sebuah nilai ya. Jadi kalau berbicara Ibu Inggit Garnasih adalah sebuah getaran sejarah yang mengantarkan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka. Disitulah saya kira nilai yang didapatkan oleh Bung Karno dan bagaimana seorang Inggit Garnasih berperan, memberikan support, memberikan spirit, memberikan sebuah dukungan, sehingga Bung Karno di gedung ini yang disebut Landrat ini mempertaruhkan harga diri kebangsaannya dengan judul Indonesia Menggugat, dan itulah awal eksistensi bangsa ini, menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa yang ingin berdaulat dan merdeka. Yang tadi disebut oleh Pak Kemal sampai hafal, ini luar biasa. Siapa-siapa saja yang pada saat itu diamankan oleh pihak dibui oleh pemerintahan kolonial. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mata rantai dari itu tentu tidak hanya berhenti di situ. Kita ingat peristiwa 55 Konferensi Asia Afrika. Bukan tidak ada Jakarta yang lebih memiliki fasilitas negara, fasilitas transportasi, tapi Bung Karno justru memilih kota Bandung sebagai tempat yang melahirkan sebuah semangat yang disebut Dasar Sila Bandung, yang kemudian lahir puluhan bahkan ratusan negara merdeka di Republik di dunia ini, khususnya di kawasan Asia dan Afrika. Jadi saudara-saudara sekalian, kalaulah orang wali kota atau pemimpin di Bandung atau di Jawa Barat berapi-api dan berbicara tanpa bicara Inggit Garnasih, tanpa bicara Bandung Lautan Api, dia belum bicara juga tentang, tidak bicara Asia Afrika, maka dia sebetulnya tidak paham dan belum bicara tentang sebetulnya Bandung adalah daerah perjuangan, dan itu tidak bisa lepaskan dari fakta sejarah. Sebab itulah yang mahal dan besar dari kota Bandung ini yang kemudian memperkuat dan lahirnya Indonesia merdeka. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah suatu rahasia dunia, dan hari ini di era global dan kekinian masih relevan apa yang menjadi pikiran dan dasar-dasar teori-teori perjuangan Bung Karno. Justru hari inilah yang harus kita pelihara kembali dan menjadi sebuah pegangan dan acuan kita dalam rangka kita menghadapi globalisasi maupun persaingan-persaingan global. Sebab itu ada semua dalam ajaran Bung Karno. Jadi Pak Kemal, saya kira saya titip Institut Inggit Garnasih, tadi poinnya tetap memperjuangkan dan kami akan support tentang eksistensi Ibu Inggit sebagai pahlawan nasional, ya insya Allah. Kedua, perjalanan Ibu Inggit dan Bung Karno dengan segala dokumentasinya mohon untuk kemudian dirapihkan lagi, ya, supaya ini menjadi sebuah warisan sejarah. Dan tentu yang berikutnya adalah ajaran-ajaran dan apa yang ditemukan tentang teori perjuangan Bung Karno Marhanisme yang kemudian menjadi suatu roh daripada Pancasila yang kemudian jadi dasar negara. Apresiasi kepada Ibu Elizabeth, saya kira iya Bu, kita sejatinya bisa kembali. Kalau Bung Karno tahun 55 berani dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kenapa hari ini juga Presiden kita tidak berani kembali ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia untuk menyelamatkan NKRI dan keutuhan negara. Terima kasih, saya kira dia dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Merdeka! Merdeka! Merdeka!